Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Juri yang terhormat dan juga rekan-rekan yang ada di sini, perkenalkan kami dari perwakilan MAN 1 Kudus. Nama saya Rizky Sala Ramadhani. Dan saya Putri Mutiara Sari. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil LKTI kami yang berjudul Sebuah studi komparasi terhadap arsitektur bangunan sekolah rakyat peninggalan kolonial Belanda dalam kemajuan teknologi sebagai pelestarian cagar budaya di Kota Kudus. Kota Kudus merupakan kota dengan banyak peninggalan sejarah. Salah satunya adalah cagar budaya. Cagar budaya yang ada di Kudus banyak sekali. Salah satunya adalah bangunan eks sekolah rakyat. Bangunan tersebut merupakan bangunan sekolah pertama yang ada di Kudus, yang patut dilestarikan dan dijaga kelestariannya. Maka dari itu kami melakukan konservasi tentang bangunan ini, karena bangunan ini masih layak untuk dipertahankan dan masih layak diberitahukan kepada masyarakat bahwa apabila bangunan ini difungsikan akan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Adapun rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengetahui bangunan eks sekolah rakyat sebagai cagar budaya yang dilindungi. Yang kedua, bagaimana mengembangkan sekolah rakyat di Kota Kudus berdasarkan karakteristik sebagai tempat bersejarah. Yang ketiga, bagaimana upaya pemerintah dalam mempertahankan dan memperkenalkan kepada remaja sekarang tentang bangunan eks sekolah rakyat ini. Tujuan penelitian kami adalah untuk mengkaji potensi warisan budaya yang ada di Kota Kudus melalui peninggalan Belanda eks sekolah rakyat dalam upaya untuk mempertahankan, melindungi serta memperkenalkan kepada masyarakat dan remaja yang sekarang. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada kita semua, bahwa apabila bangunan ini difungsikan akan memberikan manfaat bagi kita dan bermanfaat secara praktis maupun teoris, serta memberikan pemahaman terhadap pelestarian bangunan cagar budaya yang merupakan aset peninggalan sejarah kebudayaan di Kota Kudus. Tinjauan pustaka. Yang pertama, studi komparasi. Studi komparasi ini yaitu dengan cara membandingkan bangunan yang dulu dengan bangunan sekarang. Yang kedua, sejarah bangunan eks sekolah rakyat. Sejarah bangunan eks sekolah rakyat. Sekolah rakyat sendiri dahulunya merupakan bangunan milik kolonial Belanda. Sekolah rakyat merupakan sekolah pertama yang ada di Kudus. Sekolah ini bertujuan untuk menyalurkan pola pikir Belanda kepada masyarakat yang ada di Kudus. Yang ketiga, partisipasi rakyat terhadap bangunan cagar budaya ini bisa ditunjukkan dengan cara masyarakat sekitar melakukan sebuah kerja bakti setiap 1 minggu sekali, atau dengan cara melakukan sebuah acara di sebuah tempat tersebut, sehingga acara tersebut nantinya akan tersebarluaskan bahwa bangunan ini masih mempunyai nilai sejarah yang sangat penting. Yang ketiga, upaya generasi muda dalam melestarikan bangunan cagar budaya. Generasi muda zaman sekarang kan pastinya tidak akan mengetahui bahwa bangunan itu termasuk cagar budaya atau tidaknya. Karena itu kami melakukan penelitian ini supaya generasi muda itu tahu bahwa bangunan ini adalah bangunan yang sangat penting. Upaya generasi muda yang dapat dilakukan yaitu dengan cara memposting di sosial media, karena pemuda sekarang kan selalu update terhadap teknologi. Metode penelitian yaitu dengan cara metode sejarah. Kegiatan yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dapat dilakukan secara langsung dengan mendatangi lokasi tersebut. Yang kedua, wawancara dapat dilakukan dengan bertanya-tanya kepada masyarakat yang tinggal di lokasi tersebut. Yang ketiga, dokumentasi dengan cara mengambil gambar dan akan didokumentasikan sebagai bukti bahwa bangunan tersebut masih memiliki nilai sejarah. Cagar budaya eks sekolah rakyat yang dilindungi. Bangunan tersebut masih dilindungi sebagaimana pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya yang dilindungi. Bangunan tersebut dilindungi oleh pemerintah karena bangunannya sudah berusia sekitar 50 tahun dan memiliki arsitektur indis dan memiliki nilai penting dan umum dan khusus. Secara umum, bangunan ini
dulunya adalah bangunan pertama kali yang dibangun oleh Belanda untuk masyarakat Kudus sehingga dapat merubah pola pikir masyarakat Kudus. Kemudian yang khusus, secara khusus pemikiran warga sekitar Kudus kan dulunya masih tradisional. Sekarang dirubah menjadi pola pikir secara modern dan warga Kudus tahu bagaimana pola pikir pemerintahan masyarakat negara barat. Karakteristik eks sekolah rakyat sebagai bangunan bersejarah dapat dilihat dari gambar situ bahwa usuk, krepya, kuda-kuda, lantai dan tiang bangunan mencerminkan perpaduan gaya arsitektur Eropa dan lokal yang terlihat pada keberadaan pintu dan jendela besar serta atap model limisan. Yang kedua, struktur penompang atap, tiang dan kayu dinding, sepasang batas tengah diplaster, lantai dan keramik kuno, penutup atap dan genteng. Yang ketiga, dinding tembok setebal setengah bata merupakan tembok baru, sedangkan struktur kusen, pintu dan jendela tidak ada perubahan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa bangunan eks sekolah rakyat ini masih memiliki warisan budaya yang sangat besar dan layak untuk kita semua mengembangkan bangunan ini agar tidak hilang begitu saja. Saran dari kami yaitu pentingnya adanya kesadaran kepada pemerintah mengenai pelestarian bangunan cagar budaya ini. Dan sebagai bahan sosialisasi mengenai pentingnya tindakan konservasi terhadap bangunan bersejarah pada masyarakat, khususnya bagi generasi muda yang akan mendatang. Sekian. Demikian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Masih santai aja, santai. Duduk aja, duduk. Ngapain capek-capek kayak SPG ini nggone matahari. Jadi terutama ada Bapak Ibu guru mendampingi, ada ya? Ada. Ya. Ada, Pak. Di sini sesungguhnya apa Mas tadi istilah populer istilah yang daki-daki apa tadi? Yang searching untuk originalitas. Ya, pokoknya itulah. Jadi begini. Saya sengaja tidak pakai itu karena iki urusannya karo Gusti Allah, sampean, kejujuran. Jadi kenapa di Indonesia ini masih banyak saya dengar banyak. Bener apa orang enggak tahu, tetapi banyak terjadi yang orang dikatakan ilmuwan, dikatakan pakar, ternyata ketahuan nyontek. Ini perkara kejujuran. Jadi saya anggap ini pokoknya jujur kabeh. Ya. Saya tadi berprasangka baik. Ini mungkin Pak kepada beliau Pak Muhaimin ini mungkin menyitir referensi tapi lupa menyampaikan catatan kaki. Itu satu. Secara umum saya menangkap di sini sebelum keseluruhan, saya nggak ngomong satu-satu. Secara umum di sini yang saya baca menyebutkan wawancara dengan warga dengan ini itu. Tetapi hati-hati kalau wawancara disebutkan siapa yang diwawancarai, nama, identitas, jelas. Kapan wawancara? Karena kapan wawancara, di mana, ini akan hati-hati. Wawancara ketika dilakukan di keramaian, noise, tahu noise, ya. Ada kosakata yang hilang, ada pesan yang hilang, terutama pesan intinya. Ini bahaya. Maka di situ perlunya wawancara dilakukan di mana? Jojoki wawancara dilakukan di pasar, di keramaian, noise. Satu, itu. Wawancara tadi perlu disebutkan. Siapa yang diwawancarai. Kompetensinya piye gitu loh. Jojo saya yang abangan mbok wawancarai perkara Al-Qur'an. Iki goblok banget sing wawancarai gitu loh. Kalau wawancarai hanya kesan, hanya pendapat enggak apa-apa, tetapi ketika iki piye ayat iki goblok sing wawancarai gitu loh. Makanya perlunya di sini wawancara semuanya perlunya menyebutkan siapa sing diwawancarai, umure piro, lanang apa wedok, gitu. Syukur-syukur profesine apa gitu. Gelar mungkin bisa jadi enggak, karena di disiplin jurnalisme yang sangat
mainstream itu tidak pernah menyebut gelar, nyebutnya profesinya, nyebutnya dia pakar apa gitu itu malah. Tapi itu kontroversi, tidak apa-apa. Maksudnya ini hanya gambaran saja. Pesan terutama kepada ibu bapak guru, ini jangan sampai menggiring siswa untuk gaya-gayaan aja. Karena saya sering mendapati, maksudnya begini Pak Muhaimin, siswa itu biasanya yang cemental ning atine gurune, yang sembarang dikongkoni terus gitu loh. Padahal ini kegiatan teater, iki bocah iso teater tidak minat ya. Saya minat orang ngomong iso ya. Karena kita sekolah itu ke pembelajaran. Ning iki disenengi gurune dikasai dikongkon terus padahal nggak minat, ini kacau. Itu loh. Jadi sekali lagi kalau ini diniati tenanan, karena saya meyakini sampai sekarang, sampai milenial dan bahkan ini terjadi degradasi dengan adanya medsos, dengan adanya Android, tentang minat baca. Menulis itu lebih berat dari membaca. Jadi bagaimana orang bisa menulis baik kalau membaca juga kacau. Atau bahkan tidak pernah membaca, hanya nonton TV. TV ini kan bagi saya dalam tanda petik kan berhala. Berhala modern itu ya TV kuwi, gitu loh. Bukan patung. Kalau patung saya melihat tuh estetikane ngene gitu. Ya. Langsung ini menyita waktu, sorry, tapi hanya pengantar. Saya nggak mau ngomong lagi nanti tentang narasumber dan sebagainya karena saya mendapatkan semuanya itu. Saya hanya ingin tanya, pengertianmu tentang konservasi itu apa? Ya, karena kamu tadi nulis di sini konservasi. Apa pengertiannya konservasi? Terima kasih atas pertanyaannya, izin untuk menjawab. Konservasi ini seperti membandingkan antara bangunan dulu dengan bangunan yang sekarang. Sebuah penelitian dengan cara pembandingan bangunan gitu. Kan kalau di sini perbandingannya kan bangunannya dulu itu tidak difungsikan, sedangkan apabila pemerintah itu memberikan dana dan subsidi serta bantuan untuk pembangunan, bangunan ini akan menjadi hidup lagi. Ojo kuwi anu kowe. Ana sisi sing mbok padakno. Itu kan sing mbok maksud kan komparasi. Nggih. Iya ta, komparasi data. Oh, aku dibandingno Pak Muhaimin. Yo ganteng Pak Muhaimin itu komparasi namanya Pak Muhaimin. Itu loh. Nggih. Sekarang saya tanya di luar ini, ekskavasi apa ekskavasi? Tahu nggak? Wes lah ngerti, tak jawab ya. Nggih. Ekskavasi itu penggalian. Penggalian fosil pati ayam itu ekskavasi. Loh, iki kan ana paman Google di sini. Kan saya nggak bawa paman. Ya makanya yang dibuka jangan yang aneh-aneh. Paman Google itu loh, walaupun nggak seluruhnya benar ya, hati-hati dengan Google, dengan Wikipedia. Hati-hati. Udah itu aja pertanyaan saya. Makasih.